Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih dapat diringan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kita masih tetap aktif untuk melakukan pembelajaran. Dan di pagi hari ini kita akan membahas fikih. Ini untuk kelas 4 ya. Mohon diperhatikan, ini penting, sesuatu masalah yang sangat penting, yaitu tanda. Sekarang materi kita adalah masalah tanda-tanda balik. Arti memahami tanda-tanda balik merupakan salah satu perkara yang sangat penting karena kewajiban syariat yang dikaitkan dengannya. Arti syariat itu seseorang dikatakan sebagai mukallaf orang yang terkena kewajiban syariat jika memiliki dua unsur utama. Satu adalah balik yang akan kita bahas berikut ini. Pertama, sebelum kita melakukan menerangkan tentang tanda-tanda balik, apa sih pengertian balik itu? Balik adalah dalam ilmu fikih dimaknai sebagai sebuah masa di mana seseorang telah dibebani dengan beberapa hukum syarak. Jadi setelah seseorang itu dilahirkan bayi, kemudian dia itu dibebani hukum syarak, maka itulah yang dimaksud dengan balik. Dan kemudian apa sih tanda-tanda balik itu? Tanda-tanda balik untuk laki-laki dan perempuan. Satu, ihtilam. Ihtilam ini maksudnya adalah mimpi basah. Apa sih dengan mimpi basah di sini? Apakah mimpi mandi dikebiar air sak gempor? Nah, di sini dijelaskan, yaitu keluarnya mani dari kemaluan baik dalam kondisi tidur atau dalam kondisi terjaga. Maksudnya ihtilam. Hal ini berdasarkan firman Allah, wa idza balagha al-atfalu minkum al-huluma falyasta'dzinu kama yasta'dzanul ladzina min qablihim. Artinya, apabila anak-anakmu telah ihtilam, sudah mimpi basah. Dimaksud mimpi basah di sini adalah seorang anak itu sudah keluar mani. Entah keluar mani itu dalam kondisi tidur, bermimpi, atau dalam kondisi terjaga, dalam kondisi sadar. Biasanya kalau di dalam ikhtilam bermimpi ini adalah biasanya anak itu mulai merasakan bermimpi seperti hanya berhubungan suami istri sehingga keluar maninya. Nah, itulah yang dimaksud dengan mimpi basah ya. Makanya ada istilah mandi jinabat itu ya. Itu kan biasanya ya, kalau orang yang sudah suami istri ya itu tadi sudah habis melaksanakan jima atau persetubuhan. Tak kira namanya bersetubuh sampean sudah ngerti ya anak-anak ya. Bersetubuh ya hubungan suami istri, benar. Gak usah diterangkan terlalu mendalam itu, nanti sampean akan mengerti sendiri ya. Atau sampean main-main, sampean pegang kemauan sampean,
sehingga keluar, atau sampean melihat gambar kok ada gambar yang bagus sehingga keluar air mani sampean. Nah, itulah yang dimaksud dengan ihtilam. Kita harus melakukan mandi basah itu. Kemudian di dalam hadis Rasulullah SAW sudah dijelaskan, ini sangat penting sekali karena ini balik ini sudah mulai orang bisa dibebani masalah hukum syara. Itu dijelaskan dalam sahihnya hadis sahih. Di sini diriwayatkan oleh Abu Daud, Imam Tirmizi, juga Imam Nasai, Ibnu Majah dan lain-lainnya. Di situ dijelaskan khilafahnya seperti ini. Rufiya al-qalamu anisalasa. Berarti diangkatlah pena itu karena 3 perkara. Maksudnya mulai orang itu bisa melakukan kesalahan mendapat dosa, ya. Itu karena tiga perkara, 3 golongan. Pertama, anis naimi kata yastaikid, orang yang tidur, ya, orang tidur itu nggak ada itu nggak punya beban syariah, namanya orang tidur nggak sadar, ya. Kata yastaikid, ketika dia itu sudah bangun baru dia dibebani hukum syara lagi. Kemudian yang kedua, anis sobi kata yaktalima, anak-anak itu belum dibebani beban syariah, kalau melakukan kesalahan belum sampai berdosa. Kata yaktalima, sehingga dia itu sudah ikhtilam, yang sudah terangkan tadi itu sudah mimpi basah, ya, sudah keluar mani. Kemudian orang lagi yang ketiga yang dibebani hukum syara itu wa anil majnuni, kata ya gila, orang gila itu tidak akan dibebani oleh hukum syara, ya. Makanya walaupun dia itu sudah balik, ya, orangnya juga orang Islam, walaupun nggak sholat ya nggak apa-apa, memang dia itu gila, ya. Jadi kalau ada orang Islam yang nggak sholat, kalau gila ya nggak, walaupun nggak sholat nggak apa-apa. Tapi insya Allah anak kelas 4 ini nggak ada yang gila kan, ya, sudah sehat semua, ya. Nah, kalau yang sudah balik itu ya sudah harus melaksanakan sholat, itu karena sudah balik, gitu. Demikian yang sudah saya sampaikan tentang balik. Saya tambahkan sedikit lagi biar nanti lebih lengkap tanda-tanda balik. Saya percepat lagi saja keterangan biar nggak terlalu panjang. Yang kedua, tumbuhnya rambut kasar di sekitar kemaluan. Arti tanda-tanda balik itu di sekitar kemaluan orang itu keluar bulu yang sudah kasar seperti rambut gitu loh, ya. Nah, itu kalau di atas kan namanya rambut. Tapi kalau di sekitar kemaluan yang namanya juga ya rambut kemaluan. Kemudian yang ketiga, biasanya orang yang sudah balik genap berusia 15 tahun menurut kalender Hijriah. Kalau kita nggak bisa mengingat-ingat tentang ikhtilam atau tentang atau melihat rambut kemaluan, ya ada ciri yang ketiga, yaitu seseorang itu sudah berusia 15 tahun menurut kalender Hijriah. Itulah berarti orang itu sudah balik. Demikian saja, saya nggak terlalu panjang.
yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan sampean semua anak-anak khususnya anak kelas 4 bisa memahami. Kalau kurang paham nanti bisa dibaca sendiri, kalau kurang paham lagi bisa tanya kepada ustadznya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ihdinas siratal mustaqim. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kesamaan sudah. Yang